Mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Edward Snowden, menganalisis kasus pager milisi Hizbullah yang meledak di Lebanon pada Selasa 17 September 2024. Ia menduga perangkat komunikasi itu telah diisi dengan bahan peledak. Snowden juga menyalahkan Israel atas kejadian tersebut dan mengecam sebagai tindakan sembrono dan menyerupai aksi terorisme. Dia lebih percaya ledakan tersebut disebabkan oleh bahan peledak yang ditanam dibandingkan akibat aksi peretasan. Menurut laporan sebelumnya, ledakan pager terjadi hampir bersamaan di seluruh wilayah Lebanon. Gerakan Syiah Lebanon, Hizbullah, menyatakan Israel bertanggung jawab atas ledakan tersebut dan memperingatkan tentang pembalasan yang adil. Awalnya ada dugaan bahwa ledakan itu disebabkan oleh serangan siber. Namun Reuters mengatakan bahwa pager tersebut dibawa ke Lebanon untuk anggota Hizbullah selama beberapa bulan terakhir. Pejabat Menteri Kesehatan Lebanon, Firas Abiad, dikutip dari TASS, mengatakan ledakan itu merenggut sedikitnya 8 nyawa dan menyebabkan sekitar 2.800 orang terluka. Pemerintah Lebanon juga menyalahkan pihak Israel dan mengecam insiden tersebut sebagai agresi kriminal. Israel belum memberikan komentar mengenai insiden tersebut sejauh ini. Dan Hizbullah bersumpah untuk menanggapi Israel atas serangan cyber pager yang terjadi Selasa kemarin. Perusahaan Taiwan, Gold Apollo, membantah terlibat ledakan 3.000 pager genggam milik milisi Hizbullah di Lebanon. Pendiri Gold Apollo mengklaim ribuan alat komunikasi pager milik milisi Hizbullah yang meledak itu diproduksi oleh sebuah perusahaan bernama BAC asal Eropa. Perusahaan itu memiliki lisensi untuk menggunakan merek dagang Gold Apollo. Ia mengungkap perusahaannya telah menandatangani kontrak dengan distributor Eropa untuk menggunakan merek Gold Apollo. Adapun hubungan kerjasama itu telah terjalin sekitar 3 tahun lalu. Awalnya perusahaan Eropa tersebut hanya mengimpor pager dan produk komunikasi Gold Apollo lainnya. Kemudian perusahaan tersebut memberitahu Gold Apollo mereka ingin membuat pager sendiri dan meminta hak untuk menggunakan merek perusahaan Taiwan. Dia juga mengatakan Gold Apollo telah menemukan setidaknya satu anomali dalam hubungannya dengan distributor, yaitu transfer uang yang memerlukan waktu lama untuk diselesaikan. Atas kejadian meledaknya 3.000 pager genggam di Lebanon, dia menilai Gold Apollo turut menjadi korban dalam insiden tersebut. Sebab tindakan cyber itu telah membuat nama baik perusahaan tercoreng. Setidaknya 9 orang termasuk seorang anak tewas dalam ledakan massal perangkat pager di berbagai daerah di Lebanon pada Selasa. Sekitar 2.750 orang lainnya terluka, termasuk 200 orang dalam kondisi kritis. Ledakan massal itu terjadi di tengah pertukaran serangan lintas perbatasan antara Hizbullah dan Israel dengan latar belakang serangan brutal Israel di jalur Gaza. Media Lebanon menyatakan bahwa perangkat itu meledak setelah adanya pelanggaran sistem komunikasi oleh Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui operasi ledakan perangkat komunikasi pager di Lebanon. Situs Walla melaporkan pada Selasa 17 September, persetujuan itu dilakukan selama konsultasi keamanan dengan menteri senior dan kepala intelijen awal pekan ini. Mengutip pejabat senior AS, Israel merupakan dalang ledakan di Lebanon, meskipun kantor Netanyahu membantah tudingan tersebut. Setidaknya 9 orang, termasuk 1 anak tewas dalam ledakan massal perangkat pager di berbagai daerah di Lebanon pada hari Selasa. Menteri Kesehatan Lebanon, Firas Al-Abiad, menambahkan bahwa sekitar 2.750 orang lainnya juga terluka, termasuk 200 orang dalam kondisi kritis. Pager yang sering digunakan oleh warga sipil dan petugas kesehatan untuk berkomunikasi adalah perangkat nirkabel kecil bertenaga baterai yang menerima pesan teks, sinyal audio, dan visual. Menurut Walla, operasi tersebut menetralisir sebagian besar sistem komando dan kontrol militer Hizbullah. Pejabat Israel mengatakan bahwa mereka menyadari
Sekarang ada kemungkinan besar terjadinya eskalasi yang signifikan di perbatasan utara. Seraya menekankan bahwa tentara Israel berada dalam kewaspadaan tinggi terhadap respon skala besar oleh Hizbullah. Tentara Israel mendesak warganya berhati-hati atas serangan balasan Hizbullah Lebanon setelah ledakan 3.000 pager pada Selasa 17 September. Sebab Hizbullah bersumpah akan membalas ledakan pager yang mematikan di seluruh Lebanon tersebut. Kepala Staf IDF, Herzi Halevi, meminta pasukannya bersiap menghadapi serangan balik. Masyarakat diminta tetap waspada dan siaga. Namun tidak ada perintah khusus untuk melakukan evakuasi ataupun persiapan apapun dari militer ke masyarakat. Sementara menurut sumber keamanan senior Lebanon, Badan Mata-Mata Israel, Mossad, menanam bahan peledak dalam 5.000 pager yang diimpor Hizbullah beberapa bulan sebelum ledakan. Operasi tersebut dengan jalur yang membentang dari Taiwan hingga Budapest merupakan pelanggaran keamanan Hizbullah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ribuan pager meledak di seluruh Lebanon, melukai hampir 3.000 orang, termasuk banyak pejuang kelompok tersebut dan utusan Iran di Beirut. Hizbullah mengonfirmasi bahwa setidaknya 2 anggotanya tewas dan banyak yang terluka dalam ledakan massal itu. Mereka menganggap Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas insiden tersebut, serta bersumpah akan melakukan pembalasan yang adil dari pihak yang tidak terduga terhadap Israel. Israel tidak memberitahu Amerika Serikat mengenai rencana serangan pager berbahan peledak milik Hizbullah. Tel Aviv melancarkan serangan tersebut secara diam-diam pada Selasa 17 September 2024. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, menegaskan Washington tidak terlibat apapun dalam ledakan ribuan pager Hizbullah. Beberapa menit sebelum pager mulai meledak di Lebanon, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menelpon Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin. Ia mengatakan bahwa Israel akan segera melakukan operasi di Lebanon, tetapi menolak memberikan rincian spesifik. Israel tidak memberitahu Amerika Serikat tentang rincian operasi tersebut. Panggilan Gallant merupakan upaya agar AS sedikit mengetahui sinyal serangan. Kendati demikian, Miller tidak melihat panggilan Gallant sebagai pemberitahuan serius sebelumnya. Data terbaru pada Rabu 18 September, ledakan itu menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai 2.700 lainnya. Banyak di antara mereka anggota Hizbullah dan unit militernya. Operasi tersebut juga menutup bagian penting sistem komando dan kendali militer Hizbullah. Hizbullah menuduh Israel melakukan serangan itu dan berjanji akan membalas. Iran menuduh Israel melakukan pembunuhan massal setelah meledakkan ribuan pager milik militan Hizbullah di Lebanon pada Selasa 17 September. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, yaitu Nasser Kanani, mengecam tindakan Israel sebagai contoh pembunuhan massal. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan telah mengirim tim penyelamat dan ahli bedah mata ke Lebanon untuk merawat mereka yang terluka setelah ledakan pager yang digunakan oleh Hizbullah kemarin. Data terbaru pada Rabu 18 September, ledakan itu menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai sedikitnya 2.700 lainnya. Di antara yang terluka adalah utusan Iran untuk Lebanon, Mojtaba Amani. Media Iran melaporkan bahwa ia menderita luka di tangan dan wajah. The New York Times melaporkan bahwa ia kehilangan satu mata dan yang kedua terluka parah. Menurut outlet tersebut, pager berbunyi beep selama beberapa detik sebelum meledak, yang berarti bahwa pengguna mengangkatnya ke arah wajah untuk membaca pesan sebelum ledakan. Seorang sumber mengatakan Badan Mata-Mata Israel, Mossad, menanam bahan peledak di dalam 5.000 pager yang diimpor oleh Hizbullah di Lebanon beberapa bulan sebelum peledakan kemarin. Operasi tersebut merupakan pelanggaran keamanan Hizbullah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengakibatkan ribuan pager meledak di seluruh Lebanon. Pager milik militan Hizbullah berbunyi beep berkali-kali sebelum ledakan terjadi pada Selasa 17 September 2024.
Mengutip The New York Times, pada pukul 3.30 sore, pager menerima pesan yang tampaknya berasal dari pemimpin Hezbollah. Menurut dua pejabat yang mengetahui serangan tersebut, pager berbunyi bip selama beberapa detik. Diduga pengguna mengangkatnya ke arah wajah mereka untuk membaca pesan sebelum ledakan. Para pejabat mengatakan, pager itu meledak di trotoar dan di toko kelontong, di rumah-rumah, dan di dalam mobil. Data terbaru pada Rabu 18 September, ledakan itu menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai 2.700 lainnya. Para saksi melaporkan asap keluar dari saku celana sebelum ledakan keras menghantam orang-orang. Hizbullah mengatakan sedikitnya 8 pejuangnya tewas. Sementara itu, Menteri Kesehatan Lebanon, Firas Abiad, mengatakan bahwa salah satu korban tewas adalah seorang gadis berusia 8 tahun dan banyak korban yang tangannya cacat dan matanya terluka. Pemerintah juga meminta warga untuk membuang pager mereka untuk mengantisipasi serangan lagi. Hizbullah telah menggunakan pager selama bertahun-tahun untuk mempersulit penyadapan pesan. Ledakan itu tampaknya merupakan serangan terbaru dalam konflik antara Israel dan Hizbullah. Menurut pejabat Amerika dan pejabat lain yang diberi penjelasan tentang serangan itu, Israel menyembunyikan bahan peledak dalam pengiriman pager buatan Taiwan yang diimpor ke Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.